Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang ingin kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang ruh. Ruh yang kemudian tidak bisa kembali kepada Allah atau wa inna ilaihi raji'un, atau yang ada di alam barzah, karena ruh yang sudah meninggal jasadnya, tetapi ruhnya itu tidak bisa wa inna ilaihi raji'un. Itu ruh kemudian, ruh yang di alam barzah itu yang tidak bisa turun lagi ke dunia karena jasadnya sudah tidak ada, tetapi ruh itu tidak bisa kembali kepada Allah gitu. Nah, ini ruh ini kemudian akan kembali lagi turun ke dunia, atau yang disebut oleh kaum Buddha reinkarnasi gitu ya istilahnya. Ini seperti apa gitu? Apakah ruh manusia itu betul-betul reinkarnasi? Jadi saya ingin menyampaikan ayat dalam Al-Quran yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 28, yang artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, kemudian Dia akan menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menunjukkan bahwa siklus eksistensi manusia dari tiada, kemudian hidup, kemudian mati lagi, kemudian hidup kembali, lalu kembali kepada Tuhan. Nah, ini saya kaitkan dengan yang tadi bahasanya saudara kita Buddha, bahwa itu adalah reinkarnasi istilahnya ya. Tapi saya melihat di Al-Quran ini demikian ayatnya. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 yang artinya, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka kembali kepada Allah. Ini Mbah Munajat yang ingin saya dengarkan, bagaimana penjelasannya tentang reinkarnasi ruh yang tadi saya sampaikan, berdasarkan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan pula, bagaimana penjelasannya Mbah Munajat? Terima kasih. Dunia ini memang termasuk yang amat berat berkolaborasi dengan Bunyai, karena bahasanya amat banyak, kemudian harus menjelaskan secara menyeluruh. Jadi saya mencoba step demi step ya, semoga ini tidak terlewat ya apa yang tadi disampaikan oleh pesan Bunyai itu. Yang pertama tadi disampaikan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi kemudian kita batasi, yang akan kembali adalah diri kita, jiwa kita, ruh kita gitu ya. Jangan semuanya kembali gitu. Semesta ini juga orkestrasi dirinya juga gitu. Jadi kita batasi di jiwa kita atau ruh kita. Jadi ruh di alam dunia ini, di dalam jasad ini, sesungguhnya berinteraksi atau berkelindan dengan jasad halus kita, yaitu yang sering saya sampaikan, dengan naluri kita, dengan emosional kita, akal rasional kita, kemudian membentuk jiwa. Jiwa itu adalah kesadaran atau nafas. Itulah yang menjadi eksistensi dari seorang manusia, adalah jiwanya itu. Ketika jiwa ini berlepas dari jasadnya, maka dia akan masuk ke dalam alam barzah atau alam penantian. Jadi sesungguhnya alam dunia dan akhirat itu adalah alam yang terpisah. Demikian juga jasad ini dengan ruhani ini sesungguhnya mendiami dimensi yang berbeda, alam yang berbeda. Jasad ini ada di dunia, ruhani ada di alam qadim, ada di akhirat.
Nah, pertautan keduanya itulah yang ada di alam sempadan istilahnya, alam barzah. Keduanya bertaut di situ. Pada saat jasad ini berlepas, maka jiwa atau ruh yang dihinggapi oleh akal rasional, emosional dan sebagainya itu akan mendiami alam barzah. Kemudian ruh yang telah disucikan, telah bersih, telah murni, maka dia akan kembali kepada Tuhannya, sebagaimana para syuhada, para orang-orang yang dijamin masuk surga, itu mereka berada di sisinya dan mendapatkan rizkinya. Itu dicek nanti ada ayat Al-Qurannya. Kemudian yang menarik tadi yang disampaikan Bunyai itu terkait dengan Al-Baqarah, bahwa 28 itu ya, bahwa sebelumnya kamu mati, kemudian dihidupkan, kemudian mati lagi, dan dihidupkan kembali ya, 2 kali itu ya. Itu adalah ayat dimensional yang dipahami dari perspektif dunia. Sesungguhnya kamu itu dulunya mati itu. Jadi di alam dunia itu dia sudah mati itu. Orang tersebut sudah mati. Tetapi hakikatnya ruhnya kan tidak mati itu ya. Dia ada di alam barzah. Kemudian dia kembali dihidupkan. Memasuki sebuah entitas baru atau makhluk baru atau manusia baru. Kemudian kamu dimatikan kembali. Demikian dan seterusnya. Inilah yang dalam Buddha dimaknai sebagai konsep reinkarnasi. Jadi kita jangan terjebak terhadap penamaan, terhadap istilah. Tetapi mekanisme ini ada di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 28. Jadi silakan mau dikasih nama apa ya silakan itu. Tetapi mekanismenya begitu. Kemudian di Al-Mu'minun 99 dan 100 itu menyebutkan bahwa jiwa-jiwa, kurang lebih seperti ini pemahaman Bunyai. Jiwa-jiwa yang sudah mati itu di alam barzah, dia itu istilahnya berontak, kembalikan saya ke dunia. Itu yang menyatakan itu adalah jiwanya, karena dia merasa pada sebuah kenyataan, oh ternyata saya tidak bisa kembali kepada Allah, kembalikan saya lagi ke dunia. Itu jiwa yang berontak seperti itu, yang meminta kepada Allah. Tetapi tidak mungkin, karena misalnya saya mati, kemudian saya dikubur nih Bunyai, jiwa saya masuk alam barzah. Jiwa saya karena banyak dosanya di sana memberontak, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kan tidak mungkin. Cerita saya di dunia sudah selesai. Jasad saya sudah di alam kubur. Istri saya berarti sudah menjadi janda gitu ya. Kemudian kepemilikan saya dan sebagainya. Boleh jadi itu sudah dijual itu tidak memungkinkan, tidak kompatibel. Jadi Allah pun kalau membuat mekanisme ya pasti rasional juga gitu ya. Jadi tidak asal-asalan gitu. Jadi seperti itu, yang meminta kembali adalah jiwanya. Tetapi Allah tidak mungkin. Jadi kembalinya ke dunia itu ya sebagaimana Al-Baqarah 28 itu. Semoga ini bisa dipahami. Ini soalnya harus cermat memahami ini. Jadi mekanismenya kita itu bisa bolak-balik dari barzah ke dunia dengan menempati jasad yang baru, tetapi pada hakikatnya jiwa kita tidak mau mati, ingin tetap hidup di dunia. Jadi prinsipnya di situ dulu Bunyai itu. Gimana? Apa ada yang bisa dieksplorasi lagi nggak? Iya, artinya gini ya, kalau jiwa kita itu berontak untuk ingin kembali ke dunia walaupun sebentar saja, untuk bersedekahlah, untuk beribadahlah, untuk memperbaiki dirilah. Ini kita sudah dikasih kesempatan, di Al-Quran pun sudah diingatkan berkali-kali. Ini pun surat tadi disampaikan Al-Baqarah 28, dan yang ingin kembali ke dunia tadi surat Al-Mu'minun ya, 99 Al-Mu'minun 99 sampai 100. Nah itu dia
ingin kembali, dan kita sudah diingatkan sama Allah betapa luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita manusia yang dibikin sempurna, dikasih 2 dimensi dunia dan akhirat, dikasih para rasul utusannya yang bagaimana kamu bisa kembali kepada Allah, ikutilah jejak para rasul itu semuanya, dan pedomanilah Al-Quran dan ikutilah hadisnya. Hadis itu apa sih? Ya kan laku daripada rasul-rasul kita terdahulu gitu. Itu sudah, tetapi banyak dipahami bahwa ketika diingatkan bahwa kalau kita di dunia dengan guru syariat kita, kayaknya kita sudah banyak sekali guru-guru syariat, tetapi yang belum kita lengkapi adalah guru rohani tadi, yang sudah dipesankan wali yang mursida atau ulama warasatul anbiya, bahwa setelah Nabi wafat, kemudian kita harus mengikuti siapa utusannya. Utusannya adalah ulama warasatul anbiya, ulama yang waris, artinya seorang guru yang dapat membimbing rohani kita, bagaimana kita bisa memahami dan bagaimana kita bisa praktek laku Rasulullah untuk bisa masuk ke dimensi rohani. Karena sejatinya ruh kita adalah percikan ilahiyah yang alamnya alam rohani, dimensinya dimensi rohani, maka kita wajib untuk belajar bagaimana ruh kita bisa kembali kepada Allah melalui guru yang dapat membimbing rohani kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kuncinya ya Pak Munajat ya. Mungkin ada tambahan dikit lagi nih. Ya. Ini di Al-Waqi'ah 61 yang artinya kami ganti wujud kamu dengan yang lain dan kami ciptakan kamu dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Ayat ini mengisyaratkan perubahan eksistensial setelah kematian. Nah ini menarik ini. Soalnya kemarin kami pas Lebaran banyak diskusi tentang hal ini. Bagaimana catatan amal kita? Kan setiap amal sebiji zarah pun akan tercatat, bukan ya? Setiap perbuatan buruk juga akan tercatat. Balasannya di mana? Nah disinilah kuncinya. Ketika manusia itu sudah meninggal, jasadnya itu jiwanya ada di alam sempadan, ada di alam barzah. Kalau dia masih diliputi oleh hijab-hijab duniawi, hijab-hijab rasional, emosional, dan sebagainya, maka dia tidak bisa memasuki alam ketuhanan. Dia akan terjebak di situ. Dan ketika dia kembali, disebutkan di Al-Waqi'ah 61 itu, dia dalam bentuk yang lain. Ketika seseorang pada saat hidupnya di dunia banyak amal solehnya, banyak perbuatan baiknya, tetapi dia belum bisa berlepas atau dia belum bertemu dengan tali wasilah, dia belum bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ketika dia kembali memasuki jasad baru, dilahirkan kembali ke dunia, maka dia akan mengikuti catatan amal yang terdahulu. Ini di hadisnya ada ya, hadis bahwa setiap bayi yang lahir akan membawa catatan amalnya. Itulah amal yang terdahulu. Jadi kalau tetap kita harus berbuat baik. Kalaupun kita tidak berhasil, innalillahi, kita kembali ke dunia, ya nasib kita akan baik. Kita akan, misalnya kita ahli ibadah, maka kita akan dilahirkan jadi seorang anak ulama. Udah begitu ulamanya tenar lagi punyai, terus duitnya banyak lagi. Tetapi kalau kita di dunia banyak membuat kemaksiatan, kita diturunkan di dunia lagi nanti dalam bentuk kesusahan, udah miskin, bodoh, sengsara itu, terlunta-lunta itu, karena itu membawa catatan amal yang terdahulu. Demikian juga hadis Bukhari Muslim juga ada yang menyampaikan itu, bahwa ada 4 hal yang dicatat sebelum kelahiran itu, dan ini banyak yang dianggap sebagai hadis tersebut tidak fair punyai. Baiklah, biar jelas saya bacakan ininya ya, hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga, lalu diutuslah malaikat dan ditiupkan roh padanya, serta ditetapkan baginya 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalannya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Ini bagi yang suka bertanya, di mana keadilan Tuhan? Ya di situ,
dia membawa catatan amal yang terdahulu. Jadi bayi yang lahir, ruhaniyahnya itu membawa catatan amal yang terdahulu. Tetapi jasadnya adalah hasil dari kombinasi DNA dari kedua orang tuanya. Maka dari itu kita pun tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita karena dia membawa DNA kita. Dan kemudian yang kedua, beliau menjadi perantara kita yang dulu terjebak di alam barzakh, kita kembali ke dunia lagi dan kita diberi kesempatan. Inilah saatnya bagi yang mendengarkan channel ini dan menonton diskusi kita ini, cepat-cepat berbenah diri, cepat-cepat ruhannya kita dipersambungkan. Jangan sampai kembali lagi. Syukur-syukur kembalinya lebih baik ya Bunyai ya. Kurang lebih demikian Bunyai, semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, Mang Munajat, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami tidak berniat untuk menggurui sama sekali karena kami adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi tanpa kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pelajaran kami kali ini memang kami harus menyampaikan apa yang sudah diberitahukan oleh guru kami untuk dapat disampaikan kepada semua yang ingin mendengarkan ini. Tidak ada harap untuk kami hanya ilahi anta maksudi wariyubu kamatubi, dan mohon maaf lahir batin bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.